Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdalil jalali wajhika wa azim sultanik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Misi Islam yang sebenarnya itu bukan misi jihad, misi perang, misi lain-lain, enggak. Misi Islam yang sebenarnya itu adalah misi rahmatan lil alamin. Dia menjadi penyejuk, penyayang, pengayom bagi seluruh alam. Itu misinya Islam. Maka kalau masih Islam itu hanya bisa menebar rahmat atau menebar kasih sayang antar sesamanya saja, belum sempurna misinya itu. Sempurna misinya itu kalau penebaran rahmat itu sampai ke seluruh alam ini bisa merasakan. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu ketika mulai musim penghujan turun, mereka menebar gandum di puncak-puncak bukit, puncak-puncak gunung itu dia bawa gandum, dia pikul, ditebar. Apa kata mereka? Kita tidak mau ada satu binatang pun yang di hutan yang kelaparan. Tidak ada seekor burung pun yang di hutan ataupun di mana-mana yang tidak merasakan rahmatan lil alaminnya Islam. Bukan hanya itu, bahkan pohon-pohon yang berbuah ditanam di hutan-hutan. Kita kalau mau tanam pohon yang berbuah, mangga misalnya jambu, kita tanam di pekarangan rumah kita saja. Tidak kita berpikir tanam di hutan untuk dinikmati oleh binatang-binatang yang ada di hutan. Tidak. Dulu zaman Umar bin Abdul Aziz sampai mereka tanam di hutan-hutan, sehingga betul-betul misi Islam itu sampai kepada rahmatan lil alamin. Itu sempurnanya misi. Hanya saja yang cenderung diutarakan oleh orang itu bahwa misinya Islam itu jihad. Bukan misi jihad. Jihad itu adalah satu solusi keterpaksaan. Maka kita Islam ini kalaupun harus berjihad, itu kita berjihad itu dengan sangat terpaksa, kita sampai membunuh orang misalnya, dengan sangat terpaksa. Bahkan kita tidak ingin ada orang yang menjadi korban dari misi Islam itu menjadi korban, tidak ingin. Orang yang membunuh, dia hukumnya dibunuh. Itu pun orang yang membunuh itu hukumnya dibunuh itu masih diberi jalan keluar lain, yaitu dengan dia kalau masih bisa dimaafkan oleh ahli warisnya, dicari jalan bagaimana supaya dibayar diatnya, supaya dimaafkan, supaya dia tidak jadi dibunuh. Tuh. Saking terpaksa baru dibunuh. Enggak kemudian kita mau bunuh-bunuh orang ngempeng-ngempeng, enggak. Ya, isinya Islam seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dengan misi Islam rahmatan lil alamin itu bagaimana supaya kita tidak eksklusif. Kalau eksklusif itu artinya kita cuman terfokus ke dalam saja, tidak keluar. Maka saya anjurkan taklim kita itu, kita melaksanakan taklim itu di seluruh majelis-majelis taklim yang ada, kemaskulan di mana-mana, supaya mengikut sertakan orang-orang sekitar kita, supaya misi rahmatan lil alamin itu terjangkau. Enggak kita taklim sendiri beberapa orang sembunyi, enggak begitu Islam itu. Pembawaan Islam itu tidak begitu, sehingga orang kampung-kampung sekitar kita dilihat, itu ada taklimnya, tertutup taklimnya mereka itu. Kenapa kamu enggak ikut? Ya, karena mereka semua pakai baju hijau putih, taklim kita enggak punya hijau putih. Nah, sehingga
karena kepinginnya kita syiar, maka misi Islam itu tidak tersampaikan, rahmatan lil alamin itu. Dengan alasan syiar kita itu, kita pakai hijau putih syiar, alasan. Akhirnya terhambat orang untuk mengikuti. Ya, ada masa-masanya kita pakai baju dinas, ada masa-masanya kita bersosialisasi. Kita mengadakan taklim umum sosial gitu ya, untuk masyarakat semua, misalnya diadakan oleh wilayah, sosialisasi oleh wilayah. Oh, semua pakai hijau putih lah, terus orang lain-lain yang mau hadir itu akhirnya tertunda, terhambat dia oleh alasan kita untuk syiar. Nah, padahal alasan kita mau rahmatan lil alamin, tapi kemudian kita menjadi tertutup. Nah, itu yang tidak benar. Maka harus kita evaluasi langkah kita itu. Nggak ada langkah yang 100% langsung benar gitu, nggak. Jangankan kita langkah kita manusia ini, ya manusia biasa kita ini, langkah Rasulullah saja itu masih bisa disalahkan oleh Allah. Padahal Rasul itu maksum. Dia mengambil langkah tindakan bahwa tawanan di perang Badar itu boleh ditebus, boleh dibebaskan. Ditawan saja dulu, disuruh ngajar anak-anak Islam, suruh ngajar membaca, ngajar menulis, kemudian mereka dibebaskan. Itu langkah yang dilakukan oleh Rasulullah saja itu, ya, dibantah oleh Umar bin Khattab. Tetapi Rasulullah sependapat dengan langkahnya Abu Bakar. Umar bin Khattab tidak sependapat. Maka diikutilah oleh Rasulullah pendapat Abu Bakar tanpa mengikuti pendapat Umar. Ditegur oleh Allah. Wa ma kana li nabiyyin ayakuna lahu asra hatta yukhina fil ard. Tidak pantas nabi itu punya tawanan sampai dia kokoh di muka bumi. Ini masih lemah kok nawan orang. Nggak usah tawan-tawan orang kalau masih lemah. Tuh kan. Jadi langkah perjalanan itu harus dievaluasi terus, ya, insya Allah. Dan kita terus mengevaluasi langkah kita, karena kita tidak bisa yakin 100% bahwa setiap langkah kita ini benar semua. Enggak, ada juga yang keliru-keliru, kita evaluasi. Itulah gunanya ada evaluasi kita setiap bulan itu. Minimal sekali sebulan kita mengevaluasi diri, langkah kerja kita bagaimana, ada yang keliru, ada yang salah, diluruskan. Kadang-kadang berubah-ubah langkah itu. Sekarang begini, besok begini lagi, besok begitu lagi, bisa jadi itu namanya langkah. Kalau di tempat saja terus itu tidak melangkah namanya. Jadi namanya langkah itu ya berubah-ubah, namanya langkah kan, terus maju. Rasulullah ketika melihat orang-orang ziarah kubur, kata Rasulullah, tidak boleh ziarah kubur, nanti musyrik kalian itu. Dilarang oleh Rasulullah orang ziarah kubur. Begitu sudah tertanam akidah, sudah mengerti tauhid, mengerti mana batasan tauhid antara syirik, baru Rasulullah di depan sahabat bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang katanya ziarah sudah. Jadi berubah langkahnya, dulu tidak boleh, sekarang jadi boleh. Seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangan situasi. Ikhwani fillah rahimakumullah, langkah kerja kita dalam berjamaah ini juga selalu kita evaluasi, dan itulah gunanya ada struktural kita itu, ada amir-amir itu untuk mengevaluasi setiap langkahnya, setiap tahapan. Maka kita sebagai warga jamaah, kita berharap jangan sekedar cukup dengan perkataan yang lama. Oh dulu begini, sekarang tetap harus begini. Enggak, bisa jadi sekarang sudah dievaluasi. Ya.
Oh dulu kata begini, sekarang kok begini? Iya itu namanya melangkah, itu berubah, tidak mesti harus sama. Kalau sama saja jalan di tempat namanya. Jadi kadang-kadang ada yang memang tetap sama prinsipnya, tapi kadang-kadang juga ada yang harus dirubah. Maka harus tetap kita harus tetap eksis dalam perubahan-perubahan itu. Kita memperhatikan apa-apa yang berubah, apa-apa yang tetap, apa-apa yang misalnya ada pergeseran-pergeseran, walaupun prinsip dasar jamaah itu tetap pada sam'an wa ta'atan pada Allah, Rasul, dan ulil. Semoga Allah pandaikan kita, semoga Allah jaga kita, semoga Allah ampuni dan sayangi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.